tentang analisis perbandingan dataset menggunakan metode regresi linear dan regresi logistik. Jadi jurnal yang saya ambil adalah dari Kaggle yang berjudul Online versus Offline Learning Efficiency Dataset, yaitu tentang education. Jadi hal-hal yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah pengantar analisis kumpulan data, yang kedua itu implementasi regresi linear, dan yang ketiga itu implementasi regresi logistik, dan yang terakhir itu perbandingan dan kesimpulan. Jadi yang pertama itu adalah pengantar analisis kumpulan data. Jadi dalam jurnal ini terdapat beberapa struktur dan variabel data. Yang pertama itu komposisi data yang komprehensif. Jadi dataset ini mencakup 1000 baris data yang mengintegrasikan 6 variabel. Variabel utama seperti study hours, retention score, focus level, dan exam score untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas belajar siswa. Jadi proses praproses data melibatkan teknik label encoding untuk mengubah variabel kategorikal menjadi format numerik, sehingga algoritma machine learning dapat memproses informasi learning remote dan subjek secara efektif. Yang ketiga itu keterkaitan variabel prediktor. Jadi variabel seperti durasi belajar dan tingkat fokus berfungsi sebagai indikator kunci yang memberikan hasil akhir dan juga memungkinkan model ini untuk mengidentifikasi pola hubungan antara perilaku dan performa akademik siswa. Jadi tujuan penelitian ini yaitu untuk memprediksi nilai kontinu melalui regresi linear, di mana penelitian ini menerapkan metode regresi linear dan dengan tujuan utama untuk memprediksi exam score siswa secara akurat berdasarkan variabel independen yang tersedia dalam dataset pembelajaran. Jadi klarifikasi mode pembelajaran secara sistematis, di mana regresi linear digunakan sebagai instrumen klarifikasi untuk membedakan antara pembelajaran online dan juga offline. Nah, memanfaatkan probabilitas kelas untuk menentukan kategori yang paling sesuai dengan bagi siswa, dan juga evaluasi perbandingan performa model. Jadi studi ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas kedua metode supervised learning tersebut dalam menangani jenis data yang berbeda, baik dalam bentuk angka kontinu maupun kategori kelas biner. Yang kedua itu implementasi regresi linear. Jadi dalam evaluasi performa model, yang pertama itu pengukuran kesalahan prediksi, di mana model menunjukkan presisi yang kuat melalui nilai mean square error sebesar 9,92 dan mean absolute error sebesar 2,73 yang mencerminkan defisiasi rendah antara nilai prediksi dan nilai aktual pada data pengujian. Yang kedua itu analisis koefisien determinasi, di mana nilai R-square mencapai 0,94 mengkonfirmasi bahwa model mampu menjelaskan 94% variabilitas dalam nilai ujian siswa. Nah, ini menandakan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi antara variabel independen dan dependen. Yang terakhir itu validasi akurasi prediksi dengan performa metrik yang konsisten pada testing model regresi linear ini memiliki reliabilitas yang sangat baik dan memberikan estimasi nilai pada data siswa yang dianalisis. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran online dan juga offline pada siswa. Jadi faktor pengaruh utama yaitu kontribusi jam belajar dan fokus. Nah, variabel study hours dan focus level teridentifikasi sebagai prediktor utama karena intensitas durasi serta konsentrasi saat belajar memiliki korelasi linear yang sangat kuat terhadap peningkatan hasil ujian siswa. Yang kedua itu signifikan skor retensi. Jadi kemampuan daya ingat siswa yang dipresentasikan melalui retention score memainkan peran krusial dalam model. Nah, di mana setiap peningkatan kemampuan retensi berkontribusi signifikan terhadap pencapaian nilai exam score yang lebih tinggi. Yang terakhir itu hubungan performa belajar. Jadi ketiga faktor utama ini secara kolektif menggambarkan kualitas keterlibatan siswa dalam proses akademik, sehingga menjadi variabel paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan model dalam prediksi capaian nilai secara akurat. Yang ketiga itu
Implementasi regresi logistik. Selanjutnya adalah hasil pengujian klarifikasi. Yang pertama itu evaluasi performa metrik utama. Jadi model menghasilkan tingkat akurasi sebesar 0,50 dan precision sebesar 0,52 yang menunjukkan kemampuan awal dalam model dalam mengidentifikasi kategori pembelajaran online maupun offline secara tepat berdasarkan variabel prediktor yang tersedia dalam dataset. Yang kedua itu pengukuran efektivitas model. Jadi nilai recall sebesar 0,47 dan F1 sebesar 0,49. Nah, digunakan untuk mengukur keseimbangan antara sensitivitas dan ketepatan prediksi. Hal ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas algoritma regresi dalam menangani data kategorikal. Yang ketiga itu interpretasi, skor, klarifikasi. Jadi semakin tinggi nilai F1, skor, dan akurasi yang diperoleh, maka semakin baik pula kemampuan model dalam membedakan jenis pembelajaran yang sangat tergantung pada kualitas input seperti jam belajar dan juga tingkat fokus. Selanjutnya adalah analisis probabilitas kategori. Jadi yang pertama itu keunggulan prediksi probabilitas, di mana regresi logistik dipilih karena kemampuannya dalam prediksi probabilitas suatu kelas berdasarkan variabel input sehingga memudahkan pengambilan keputusan klarifikasi antara mode pembelajaran online dan juga offline secara sistematis dan matematis. Jadi pemanfaatan dari confusion matrix itu penggunaan confusion matrix memberikan validasi visual yang kuat dalam membedakan data pembelajaran. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melihat distribusi prediksi yang benar dan salah guna mengoptimalkan ketepatan klarifikasi kategori siswa. Yang ketiga itu hubungan variabel dan kategori. Jadi model menganalisis seperti skor retensi dan hasil ujian itu menentukan kecenderungan belajar. Hal ini membuktikan bahwa regresi logistik sangat efektif untuk kasus klarifikasi biner pada data pendidikan yang kompleks. Yang terakhir itu perbandingan dan kesimpulan. Selanjutnya adalah komparasi metode supervised learning. Yang pertama itu diferensiasi tujuan prediksi, di mana regresi linear digunakan secara spesifik untuk memprediksi nilai exam score yang bersifat kontinu. Sementara regresi logistik berfokus pada klarifikasi kategori learning mode antara pembelajaran daring dan luring. Jadi yang kedua itu perbedaan bentuk output data. Jadi regresi linear ini menghasilkan output berupa angka numerik yang mencerminkan performa ujian, sedangkan regresi logistik menghasilkan probabilitas kelas untuk menentukan keputusan klarifikasi kategori secara akurat. Dan yang ketiga itu karakteristik variabel dependen. Dalam penelitian ini, regresi linear menangani hubungan antara variabel numerik untuk prediksi skor, sedangkan regresi logistik memproses label kategorikal yang telah melalui tahap encoding untuk kebutuhan klarifikasi. Jadi ringkasan atau hasil evaluasi itu efektivitas mode regresi linear ini. Model ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan nilai H-score itu mencapai 0,94, mengidentifikasi kemampuan prediksi yang kuat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi nilai ujian siswa. Yang kedua itu performa model regresi logistik. Nah, di mana evaluasi menunjukkan tingkat akurat sebesar 0,50 dan F1 skor itu mencapai 0,49. Nah, hal ini membuktikan kapasitas model dalam membedakan tipe pembelajaran meskipun terdapat ruang untuk optimasi performa klarifikasi lebih lanjut. Jadi, signifikasi faktor belajar siswa yaitu hasil analisis menyimpulkan bahwa variabel study hours, focus level, dan retention score ini merupakan indikator kunci yang secara logis dan statistik berpengaruh besar terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Jadi, berdasarkan hasil analisis, kedua metode machine learning yang dapat diterapkan pada dataset pembelajaran online dan offline.
Yang pertama itu regresi linear itu berhasil digunakan untuk memprediksi nilai siswa, nilai ujian siswa berdasarkan beberapa faktor pembelajaran, sedangkan regresi logistik ini berhasil digunakan untuk mengklarifikasikan jenis pembelajaran siswa. Jadi dari kedua metode ini memiliki keunggulannya masing-masing sesuai dengan jenis data dan tujuan analisis. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor seperti jam belajar, tingkat fokus, dan kemampuan retensi memiliki pengaruh penting terhadap hasil belajar siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.